nilai gue dapat skripsinya jelek karena dari karya gue keselnya di situ. Nggak ada keringanan gitu maksud gue udah berusaha untuk. Jadi gue punya 3 pembimbing dosen. Dosen yang skripsi 2 sama yang karya 1. Nah ya udah terus udah gitu mau nggak mau gue harus bolak-balik terus kan. Gue ke Jakarta, gue ngambil gambar lagi, terus gue nggak sempet jadi sama sekali. Juga gue minta tolong sama temen gue. Dia bilang, Dil ini baru segini aja, iya nggak apa-apa buat gue bimbingan dulu. Ternyata pas gue mau bimbingan hari itu ngumpulin karya. Jadi gue, anjir karya gue dibilang sampah. Terus nangis kan? Kesel sih, maksudnya menurut gue nggak ada karya yang sampah, karena kan karya bikinnya kan ya udah. Ya udah. Dengan perjuangan, dengan pakai hati, dengan pakai otak, mau apapun itu hasilnya, menurut gue nggak pantas aja dibilang sampah gitu. Openingnya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Iya. Ya, selamat pagi, siang, sore dan ini apa? Berisik banget ya. Oke. Ulang ya. 1, 2. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagus tadi jawab. Islam berarti dia nih. Iya. Saya juga tadi. Iya. Ya, selamat datang di Forecast. ya bersama dengan saya Mika Christopher. Ivan Nur Hidayat. Kalau di Rosalina. Apaan sih orang belum selesai ngomong? Dia pakai bla-bla. Ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Suka nyerobot jatah orang jangan. Iya, yang punya acara siapa? Kalian. Oh ya udah. Alhamdulillah diundang lagi. Iya. Tanpa kesengajaan. Iya tanpa kesengajaan. Daripada di rumah dia nyapa. Iya, tanpa make up. Tanpa makeup. Nggak apa-apa. Ini kita aja ke sini Cowok-cowok buat suka nemenin nongkrong. kita ngobrol-ngobrol. Iya. Nih, aduh. Bang, gue bentar lagi mau TA nih. Gimana? Apa ada kendala? Langsung to the point curhat. Apa ada kendala? Kita bantai dosennya. Gue saking frustasinya sampai ngerokok loh. Sorry ya, ini tapi jangan diikutin ya. Don't try this at pom bensin. Iya. Karena bisa meledup. Iya. Kalau di rumah mah jangan juga. Gimana ya? Gua Tahap apa yang sulit? susah. Susah amat ngomong gitu loh. Gue aja mau daftar yang sulit. Hah? Iya mau daftar sulit gue. Kok gini sih? Karena gue belum ya. Aduh, bocah. FYI guys, jadi kalau di kampus gue itu emang tidak boleh ada nilai. Sebenarnya sih semua kampus mungkin ya kalau misalnya. Udah, dulu kan yang mau TA gue kenapa jadi kampus lu? Iya lu. Kan kita satu kampus. Ya Allah ini gue satu kampus, jadi gue ngasih tahu. Mungkin gue rasa nggak cuma di kampus gue sama dia sih, mungkin di kampus-kampus lain juga kalau misalnya mau tahap tugas akhir atau skripsi, mungkin memang ada standar nilai yang harus dipenuhi gitu. Iya. Mungkin Anda kurang nilainya ya bener ya. Gue lu mau tahu nggak? Gue ya apa namanya? Gue padahal ada 5 nih. 5 yang Mata kuliah. mata kuliahnya. Tahu nggak IP gue berapa? Berapa? 3,2. 3,2. Tapi kan memang ada beberapa mata kuliah yang memang Enggak gitu harus maksudnya. dipenuhi nilainya. Iya, kan? itu. Mata kuliah khusus. Karena masalahnya gini ini apa namanya sekalian cerita aja ya gue ya. Apa ya? Jadi waktu pas kemarin itu gue kan pas kemarin itu kuliah sambil kerja. Sekarang lagi nganggur kan makanya rambut gue tuh bisa begini gitu. Gua KKN bagus tuh. Iya. Kuliah kerja nanem. Ya. KKN lah. Kuliah kerja nanam. Benar-benar di belakang rumah dia tuh ada kebun singkong, Gua kira- ubi, kangkung. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sayuran bisa langsung kontak Ivan Hidayat. Nggak dijual, dia aja udah. Gue kira gue baru ketik. gue kira nanam apa? Iya. Kayak yang beda namanya. Apa? Jadi lu tuh sebenarnya kalau mau ngelarin nilai-nilai lu itu salah satu syarat untuk menuju pada skripsi. Iya. Nah, tapi itu gue udah gak usah curhat lah kayaknya nggak penting juga sih curhatan lu. Penting lah anjir. Hah? Soalnya banyak tipe-tipe dosen yang sering membuat kita terjungkal gitu. Oh iya. Terlambat lah gitu. Terlambat. Terlambat gitu. Tahu Di nggak? jalan disandung. Gue terjungkalnya di apa? E-learning. Gitu. Iya. Lu tiba ngedengerinnya nggak bisa lu. Permasalahannya gini. Ibaratnya gimana ya? Korek kuping ya. Enggak, bahasanya kayak gini loh. E-learning itu kadang yang bikin malas mahasiswa. Gitu. Mahasiswa males ya emang. Iya. Beda, Iya, kan? beda sama mahasiswa. Ya Gue enggak? emang beberapa kali gue bolos e-learning jadi dosen e-learning. Gue nggak tahu lupa siapa namanya, mohon maaf saya nggak pernah ngikutin mata kuliah Anda. Males.
Jadi enggak bang kayak gini. Kalau Bang. menurut gue juga kurang efektif sih kuliah Iya. online itu. Enggak permasalahannya kayak gini, kuliah online boleh, tapi kalau misalnya tatap muka kayak video call kayak gitu nggak apa-apa. Gitu ya. Lah kita nontonin video YouTube, yang mendingan kita belajar sama YouTube. Tuh. Bener nggak sih? Iya. Jurusannya mempersulit diri sendiri. Jadi kan mumpung Kyle nih lagi proses menuju tugas akhir kan sedang menjalani gitu, mungkin di sini mungkin Bang Ipan ingin menceritakan pengalaman-pengalaman kayak tipe-tipe dosen yang menyebalkan gitu ya kan. Calon sarjana nih. Ini calon sarjana. Enggak, bukan. Lu tahu ini kagak apa calon sarjana? Iya. Tiba-tiba. Nah, lumayan. Yang pakai konten orang ya. Iya. Yang tinggal di translate dong ya. Iya maaf, Bang. Enggak, kita masih channel dikit, jadi kita nggak boleh pansos. Maaf, Nggak apa-apa sih teman-teman. pansos ya. Mohon maaf, Najis lu. pokoknya. Karena kan kita channelnya masih kecil. Teman-teman. Cacat kalau udah ketemu. Ya kan? Jadi mohon dimaklumi, nggak apa-apa. Ya nggak apa ya. Ya, jadi gimana, Bang? Kalau itu sih, itu dari 5 mata kuliah yang belum lu selesaikan, diem apa lu? Dicubiin kaki gua. Lah, gue di sini tangannya. Lu dari 5 mata kuliah yang belum diselesaikan tuh dosennya ada yang ngeselin nggak? Dosennya sebenarnya kayak gini. Gue nggak pernah liat dosennya. Karena permasalahannya kayak gini. E-learning dianya itu dia apa? PowerPoint tanpa muka dia. Gitu. Jadi- Pantes kita nggak paham muka dosennya. Nggak usah kuliah lu gitu kan? Gue nonton nih. Jadi kayak ibaratnya apa ya? Lu cuma nonton yang power. Ya nonton PowerPoint-nya lah, presentasinya lah. PowerPoint-nya dan itu tidak menarik gitu ya kan. Terus dia ngomong doang Lu gitu. tidur. Ya tidur lah bang, lu kalau misalnya kayak gitu gimana coba deh. Jadi gue ngopi. Kagak lu ituin kan? Gitu. Jadi tipikal dosen tuh pertama, ada yang baik bukan main baiknya. Itu ntar dia bisa ngebantu nilai lu. Itu pasti sangat-sangat mengedukasi layaknya orang tua. Pokoknya sangat-sangat dibantu. Yang kedua, tidak pelit materi tapi pelit nilai. Paham nggak? Paham nggak? Ya. Tidak pelit nih sama materi nih. Itu dikasih terus nih pelajaran kan. Tapi salah dikit aja buat dia tuh nilainya sangat besar. Iya. Jadi lu nilainya kemungkinan besar kecil pada saat hasil ujian. Gua ada. Yang ketiga, ada yang killernya bikin lu amsyong. Jadi, Nggak bisa berkutik. iya, kita kalau udah salah banget nih mata dia, gitu. Lu salah nih ngelakuin ini nih, bukan dibenerin tapi disalah-salahin dulu. Dasar Meskipun, ya nggak tahu juga kita, mungkin dia tangan kanannya kan mungkin nggak paham juga. Jadi setelah itu mungkin dia dijelasin, tapi ya itu setelah lu disalah-salahin. Yang keempat nih, ada yang killer tapi nggak pelit nilai. Iya, ya ada. Jadi dia tujuannya benar-benar membangun. Tapi ya gitu, galaknya bukan main. Tapi urusan nilai dia alhamdulillah baik gitu. Ada tuh dosen gue begitu. Yang terakhir menurut gue, ini yang di tengah-tengah. Pelit kagak, killer kagak gitu kan. Lempeng aja Iya, hidupnya. lempeng aja hidupnya. Nah, biasanya kita biasa berteman sama yang tipikal pertama dan yang kelima. Itu paling yang begitu gitu. Tapi kayaknya ada satu lagi tuh bang. Apa? Diem-diem. Nilai E. Lu mah maunya yang diem-diem. Enggak, serius, beneran ada Gua yang pernah kayak kayak gitu. gitu. Kalau di kampus gua Baper dikit. Siap, sebutin dong namanya. Agak mau disebutin. Gue mau disebutin. Sebutin dong. Ada, Ini jadi banget. baper sama satu kelas. Dibikin semua. Yang Oh, itu paling berarti bagus kita tambah di tipikal selanjutnya yang keenam, saklek gitu. iya, diem-diem, baper dikit nih. Ya udah. Dikasih apa yang pokoknya sekiranya Kenal, deket atau apa nggak kenal deket, maksudnya kayak datang terus lah gitu ya kan. Minimal maksimal lu deh. datang nilainya bagus gitu. Iya, maksimal deh tapi. Anjing, Yang maksimal. lainnya mati nggak tuh? Cewek dosennya. Cowok. Najam. Kalau gue ada lagi. Apa? Mungkin Tipe dia baru dosen. gagal cinta. Tipe dosen satu lagi nih. Dia baik, nggak pelit nilai, nggak pelit materi, tapi muridnya selebor. Itu biasanya senangin mahasiswa laki-laki yang Nggak, seperti itu. ya, gue pernah soalnya waktu itu pas semester 2, gue dapat nilai mata kuliahnya dia. Karena itu juga kesalahan dari temen gue, ternyata temen gue tidak mengumpulkan tugas buat lo, temen gue yang gak ngumpulin tugas gue. Yaudah, Lo keren. Lo gak apa-apa. Udah, Emang lu jadi- anpip. Nah terus udah tuh gue kaget kan, namanya baru semester awal gitu, semester 2. Pas gue liat kok mata kuliah gue yang ini nilainya padahal gue merasa gue ngumpulin tugas. Akhirnya gue kejar tuh dosen gue sampai kampus gue yang di cabang penuh gitu kan. Ntar lu kampus lu bercabang. Iya. Cabang. Kayak Gundar. Ya. Nah terus
belakang. Nah terus ya udah tuh gue samperin dan posisinya memang lagi libur semester kan, jadi ngonteknya agak susah. Nah kebetulan memang di dosen jurusan gue kebetulan memang aktif walaupun dia lagi libur semester gitu, jadi kita bikin produksi TV ya kan di kampus kita nih. Nah terus kampus kita. Iya kampus kita. Nah, sejak kapan lo jadi punya yayasan? Pada masanya di kampus kita belajar. Nah terus ngeselin ya. Nah terus udah tuh gue samperin, akhirnya 2 minggu kemudian gue baru bisa ngontek dosennya. Akhirnya gue samperin lah cerita di dosen. Pas lagi gue samperin dosennya, dia bilang namanya siapa, dari cabang mana, yaudah gue kasih unitnya berapa apa segala macam. Nah pas gue udah mau cabut, dia manggil gue lagi nih. Nggak kenal lagi sama lu. Manggil gue nggak kenal. Neng sini Neng. Kok dinilai gue namanya nilai lu tetap gimana nih jadinya kan gitu kan. Sampai gue dicengin ada di situ. Jadi kita ngobrol di mobil. 5 dosen ngecengin gue. Itu berarti 5 cowok. Iya. Itu cewek. Enggak. Jadi posisinya dia di dalam mobil, gue di luar. Oh, gitu. Gue udah mau cabut posisinya. Nah, terus dia manggil gue. Habis itu masuk mobil? Enggak. Oh. Nah, terus Masih lu. Nah, terus 4 orang itu ngecengin gue. Yang satu dosen nanya, "Woi, mata kuliah lu berapa? Mata kuliah gue nilai lu berapa?" "A, Bang." Yang satu lagi, "Berapa?" "B, Bang." Satu lagi, "A, Bang." Tuh, ya udah makanya lu jangan pernah percaya sama temen gue digituin. Karena gue bilang sama dosen gue, "Bang, tugas gue titip ke temen gue si ini," gue bilang gitu kan. Karena memang posisinya setiap kita ngumpulin tugas pasti kita kesana terus kan. Jadi satu arah gitu. Nah, temen gue ngomong, "Dia daripada bolak-balik, mendingan nitip aja anak-anak kelas ke gue." Gue nggak tahu tuh itu tugas gue kemana, bisa. Nah, gue nggak ngerti juga tetap di situ nilainya. Akhirnya gue panik dong, namanya baru semester 2 kan. Gue bilang, "Bang, ini gimana nih Bang urusannya?" "Ya gimana, mau nggak mau gue mesti hair. Mau nggak mau lo mesti hair," kata dia gitu. "Oh ya udah deh Bang," gitu kan. Nah, pas gue semester 3, jadi tuh di semester 3 itu di jurusan gue selalu ada yang namanya event bikin film lah gitu kan ya. Nah, terus pas gue lagi syuting, Sobat Inggris. pas gue lagi syuting, gue diteriakin sama dosen gue yang mata kuliahnya gue hair. "Woi Dila, mata kuliah gue digituin." Dan itu banyak dosen yang lain, banyak teman-teman dari cabang-cabang lain. Enggak, taruh. Gue malu. Mata kuliah yang gua hair. Berarti dia kuliah apa namanya? Hairin mata kuliah dia. Iya. Berarti mata kuliahnya lu suruh hair gitu. Enggak gitu. Maksudnya yang mata kuliah yang gue ulang gitu. Jangan bingung-bingung lu hair bahasanya Eptanas itu. Enggak, soalnya hair orang zaman dulu. Nah, di kampus gue hair, ditulisin hair, tanya dia. Enggak, Pak, masalah gini, yang mata kuliah yang gua hair. Berarti dia kan hairin mata kuliah lu ngomongnya remedial ke Ya pokoknya gitulah. Asalnya ada yang gue gitu. Ulang, maksudnya mata kuliah yang gue ulang gitu yang itu gitu. Anjir, gue dibikin macam-macam. Lu kalau misalnya skip. Intinya kayak gitu gitu. Berarti lu ngulang semester? Enggak ngulang semester, gue ngulang mata kuliah. Enggak ngulang mata kuliah sih, maksudnya gue hanya mengerjakan remedial gue mengerjakan tugas untuk memenuhi nilai. Jadi gimana? Susah ngomong gitu doang. Kan gue udah ngambil simpelnya hair. Masa hair nggak tahu sih? Lu berarti hairin mata kuliahnya dan dosen-dosennya dong. Iya. Ini mamang yang di belakang kamera aja gak paham ya, Mang ya? Lu paham nggak, Rofi? Kagak. Bohong banget lu kagak paham lu. Lah gua mah Lu mah mata kuliahnya semua. Aja anjir. Terima kasih. Iya, udah gitu. Itu pas lagi awal-awal berarti. Iya. Tapi tetap santuy kan? Cuman alhamdulillah dosen gue santai sih karena sering nongkrong bareng gitu kan, ujung-ujungnya gue dapet nilai B. Ya udah. Tapi lu jadi ngerti kan Bang kenapa dia di hair? Karena dia nggak hair mata kuliahnya. Anda ini tidak. Terus kalau perjuangan skripsi lu gimana kemarin dia? Lu kan baru kelar nih kan? Oh, tugas akhir dulu pas skripsi dulu nih. Asik, gue ngerjain 2 kali. Skripsi aja ngapain sih? Ya udah, skripsi. Ya elah, lu juga skripsi juga bala. Bala kenapa? Mau saya buka di sini? Buka aja. Ada yang diituin. Nah, kan. Enggak, kalau ini kan lebih prosesnya kan. Sebenarnya kalau gue skripsi lancar-lancar aja. Ke kantor PSI. Iya. Enggak jangan. Enggak jangan. Agak berat sih karena kan waktu itu gue S1 kan gue di Bandung kan. Iya. Terus gue ngambil penelitian di Jakarta. Jadi gue berat di bolak-baliknya itu sih sebenarnya kalau gue. Tapi dosen gue alhamdulillah Santuy kan? mendukung karena memang background dari dosen gue sama dengan mata kuliah dengan tema skripsi yang gue ambil gitu. Apa tema skripsi? Politik. Sosokan banget ya politik. Politik. Sobat ambiar padahal dia. Ayo masalahnya aja.
Kalau kayak gitu berarti lu pepet terus itu pas itu. Iya, gue Bekasi, Jakarta, Bandung. Bandung gue ngambil penelitian lagi karena kan ya harus dua sisi kan. Kalau penelitian, jadi gue ngambil Jakarta sama Bandung. Bolak-balik terus. Baik, gue dong santai. Gue santai, gue kerjaan gue ngumpul sama teman-teman gue. Nggak Kalau bisa yang gue lain kayak gitu. ngerjain, kalau lagi main gaple gue ikutan. Pokoknya gitu aja. Tapi kalau yang lain lagi ngerjain, gue udah ngantuk, gue tidur. Tapi yang bikin gue keselnya adalah nilai gue dapat skripsinya jelek karena dari karya gue keselnya di situ. Nggak ada keringanan gitu maksud gue udah berusaha untuk. Jadi gue punya 3 pembimbing dosen. Dosen yang skripsi 2 sama yang karya 1. Gue beda ya? Beda iya, gitu ya? karena gue bikin karya audiovisual juga berdasarkan dari permasalahan skripsi gue. Sampah sih lu. Nah, buset itu tuntutan kampus deh. Kalau ini juga gue ogah banget. Gue sampai mohon ke dosen gue gitu kan kayak, Pak kalau bisa ya ini nggak usah diadain lah, cukup skripsi aja gitu kalau bisa mah gitu kan. Cuman karena memang khusus jurusan gue aja yang harus kayak gitu. Jurusan apa? Penyiaran. Nah terus Jurusan gue penyiaran. Lesu banget ya, lesu banget. penyiaran. Tinggal bilang broadcasting. Gue Tapi kalian sobat Inggris lagi. Iya. Even. event tuh bahkan sebenarnya. Nah terus Event itu apa event? event Event apa event? event Ribet ada acara gitu acara aja. gitu. Nah ya udah terus udah gitu mau nggak mau gue harus bolak-balik terus kan. Gue ke Jakarta, gue ngambil gambar lagi, terus gue nggak sempet jadi sama sekali. Itu juga gue minta tolong sama temen gue. Dia bilang, Dil ini baru segini aja, iya nggak apa-apa buat gue bimbingan dulu. Ternyata pas gue mau bimbingan hari itu ngumpulin karya. Jadi gue, anjir karya gue dibilang sampah. Terus lu nangis nggak? Kesel sih, maksudnya menurut gue nggak ada karya yang sampah karena kan karya bikinnya kan ya udah. Ya udah. Dengan perjuangan, dengan pakai hati, dengan pakai otak, mau apapun itu hasilnya menurut gue nggak pantas aja dibilang sampah gitu. Jadi buat Jadi Pak dosen teman-teman di Bandung Tapi enggak sih sebenarnya. jangan nanti jadi dosen. gitu sih, jadinya ya udahlah, mungkin memang karya gue nggak eye catching banget gitu ya di matanya dia, jadi Apa? eye catching, maksudnya Apa? nggak enak dipandang gitu. Gue tapi nggak ngerti bahasa Enggak. Inggris, makanya gue diem gitu ya. Dia sombong sih. kan yang kemarin ujung-ujungnya gue nggak bisa bahasa Inggris tapi lu ngomongnya apa sih? Karena ada ulpa, gue ke-trigger gitu aja. Sekarang mah. Jadi gitu, itu sih kurang lebih. Nggak, terus, Jadi I can. udah, kalau itu mah gak usah dibahas, udah kan ini kita lagi ngebahas masalah skripsi udah. Terus ya Lu udah, nangkep mata. gue merasa apa ya? Baik, pas jawab lagi- dulu. Iya nangkep mata. Soalnya gue ngerasa tuh pas lagi sidang skripsi itu, pas lagi sidang skripsi gue udah pede aja gitu karena kan gue udah mempelajari apa yang gue ambil kan. Jadi pas gue berhadapan sama dosen gue pede aja. Ternyata pas gue, oh jadi gara-gara hanya karya gue, perjuangan gue ngambil penelitian pun juga kayak sia-sia aja gitu. Tapi lu tetap santuy kan? Santuy. Tapi kalau skripsi lu dibuang kayak yang di sana tuh. Wah, gue kesel sih. Lempar-lempar iya. gitu. Saya juga pernah lihat tuh ada di Instagram sama Iya di itu. di Twitter. It's Twitter. Biar kayak lu. Twitter. Dalam bahasa Inggris gue gak ngerti udah. Enggak itu, enggak Twitter itu media bahasa sosial Inggris. burung. Nah gitu dong ngomongnya. Hah? Media sosial Media burung. sosial. Yang burung punya sosial. media sosial. Iya. Mana? Mamang capek mamang. Gitu. Kenapa yang Itu bikin jadi apa? ada yang di gue lihat apa namanya skripsi yang dibuang di lantai 2. Terus itu skripsinya ngampar-ngamparan. Ini gila kayak nggak berharga banget gitu. Sia-sia aja kayaknya mas. Iya, sama juga ada yang foto ini apa namanya buat bungkus gorengan. Buat bungkus gorengan. Anjay, itu penelitian buat bungkus gorengan, Cuk. Mungkin itu kalau yang untuk jadi bungkus itu ini yang salah kali ini yang revisi. Iya, revisinya. Setelah kita print baru, nah yang ini dibuang nggak apa-apa. Nih gua buat bungkus gorengan. Masalahnya yang dibuang itu yang sudah masuk ke perpustakaan kampus, cuy. Ya kalau itu baru tuh. Itu nyesek itu karena itu asli ya. Itu yang dimasuk perpus itu tuh yang skripsi yang dia bikin asli, yang ada materainya juga, yang bukan fotokopian masalahnya. Kayak marah tapi bukan kampus gua. Gitu Iya. kan. Aduh, gue kalau kayak gitu Gimana kayak ya? sedih kali ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih, El? Lu maksudnya lu ada rasa ketakutan sendiri nggak sih? Lu kan pengen TA terus Ya itu. ada rasa ketakutan. Ya itu takut gitu kayak kan yang sama kan bikin Sia-sia ya nanti ya. jadinya kan Bikinnya. iya, kalau gua Nah, kan udah di print gitu, dia hard cover tuh sia-sia gitu jadinya. iya jadi sia-sia. Lebih baik bikin apa? Yang ini soft Clipping copy-nya. aja. Kagak gak usah Yang pasti. Clipping. Ngapain? Jangan clipping. Kesana Ya, kan soft soft aja copy. buang-buang juga kan. Soft copy aja mendingan.
Skripsi. Iya, skripsi gitu. Ya kan karena kan sekarang ini kan udah di learning gitu. Kenapa nggak bikin skripsi aja bahasanya? Bisa itu. Ya kan? Iya. Itu mungkin bisa jadi solusi gitu daripada kita. Padahal pas lagi skripsi kan susah buat kita janjian sama dosen nih. 1 minggu janjian 3 kali, yang udah ketemuin cuma 1 kali. Coba kau bayangkan. Ya gitu makanya. Tapi kalau misalnya menurut gue kayak gini sih, kayak bimbingan tuh kadang suka yang gue dengar dari senior gue, bimbingan harus ketemu. Ya jangan senior lo, itu juga kita pernah ngerasain gitu. Ya pernah ngerasain kan? Ya kan pada senior. Ya enggak lah. Enggak. Ya, senior lah. Malu aja males kuliah kemarin gitu. Gue males kuliah gimana? Gue bukan males kuliah, emang yang pas kampus pertama gue kan gue bahasanya emang sebenarnya gue nggak mau. Begitu, bukan karena takut nih. Takut apa, anjay? Kamu Enggak, saya banyak setan. itu yang lama. Jadi gue dulu sebenarnya sebelumnya di kampus Yang lain. kampus sebelumnya ya, di salah satu kampus di Depok, kampus negeri di Depok. Ya almetnya yang warna itulah ya. Kuning bukan sih? Iya, Oh, tapi bukan yang Bukan kuning warnanya dia. kuning, tapi bukan kuning yang itu. Iya. Sama, tapi masih satu area. Pinggiran. Yang di pinggir, yang di pinggir. Pada ngerak pinggiran tuh biasanya. Iya gitu. Gue juga masuk situ juga sebenarnya bukan gara-gara gue pinter. Hoki gue, sumpah. Hoki, gak pinter gue, ya kan? Lo tau sendiri. Tahu gue. Iya kan? Juga tahunya apa sih, bingung gue. Gak tahu gue juga bingung. Gue tahu Iya. cara bikin cilok gue tahu. Ha, bodo amat aja. Sama risol. Iya. Ya, apa namanya? Terus seremnya gimana ya kampusnya? Lah. Modusnya. Jadi gue waktu dulu gue tuh anak ini apa namanya kura-kura. Oh, gue kira anak indie. Wih. Indie banget gua. Kura-kura. Iya. Kuliah apa? Oh, tolong. Ketahuan banget ini yang mahasiswa sebenarnya. Gue. Sisa-sisaan dari mahasiswa yang Oh, bener-bener gue mahasiswa. bukan kupu-kupu. Oh, apa tadi kura-kura? Kalau Siapa gue- yang bilang kupu-kupu? Kalau gue bukan Kunang-kunang. kura-kura, kunang-kunang, kuliah nongkrong. Kunang-kunang. Kunang-kunang. Mana ada sih nongkrong A-nya, nangkrang-nangkrang gitu. Nangkring. Nangkring. Oh ya nangkring. Gue kunang-kunang, kuliah nangkring. Kunang-kunang apaan, Lenong? Di warung, ya kan. Tetes Kunang-kunang. squad. Kuliah jangan nongkrong mulu. Lah, gue juga nongkrong Nanti Udah. wes penuh. Tahu-tahu pulang parises. Iya. Borno. Borno kalau kau nonton ini, Nok. apa namanya? Waktu pas gua jadi tuh kalau misalnya di sana tuh ada bahasanya bagus. Ya lo kalau bikin acara ya lu bikin Bikin ya kegiatan. lu bikin Wah. kegiatan. Ada bagiannya tuh usaha, tata usaha. Iya. Ada yang mencari dana usaha lah, apa Ya lah. ada dana usaha dan kebetulan gua waktu itu pas megang ketuplak lah bahasa ya kan. Kalau misalnya di gua itu PO. Punya gua. Gue itu project officer di situ. Dan gue itu acaranya itu tentang kan kedengeran ya di sini ya. Biar rame. Set. Apa namanya? Itu tuh gue acaranya yaitu buat apa namanya anak-anak tingkat akhir dan Gue nyari dana buat anak-anak tingkat akhir. iya buat acara itu. Jadi itu Event. iya. Itu apa ya bahasanya ya acara yang dibikin dari organisasi kampus. Itu dari apa ya kalau misalnya di universitas ya karena kan gua kan bukan universitas kan itu BEM jurusan. Nah kalau gue itu himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Gue di situ jadi PO-nya dan itu gue habis danus itu pas gue semester 2 tuh ada juga tapi dari semester 4-nya gitu. Nah itu acaranya itu acaranya itu untuk tingkat akhir jadi itu pelatihan tugas akhir dan skripsi gitu. Jadi gua hubungin pembicaranya dan segala macam sama nyari dana usaha gitu kan. Nah itu gua habis selesai danus gua habis jadi penonton bayaran tau lah yang kayak gitu. Tahu kan iya yang suka dipanggil tuh dari kampus mana ya kan. Nah itu gua baru balik dari net pancing dari net. Nah habis itu gue balik tuh nah gue bingung kan nih temen gue ngumpulnya di mana gitu. Nah temen gue tuh fotoin nih di grup WA kan difotoin tiba-tiba ada yang nyaut lalu itu fotoin siapa itu bukan orang tuh ya itu bukan orang itu jadi seru jadi gimana ya ini jadi pohon nih ini gedung salah satu gedung lah gedung jurusan
Nah ini ada kayak jalan setapak gitu, apa namanya, dia ngasih tahu gue lagi di sini gitu ya kan, gue lagi di gedung A gitu atau gedung B, C, D dan segala macem. Nah itu difotoin, terus dibilang, nah di tengah-tengahnya ternyata ada kayak bentuk gitu, dan itu emang Depok mana berembun sih, ya kan. Terus habis itu juga kayak nggak ada, bahasanya dalam tanda kutip merokok, nggak mungkin ada asap, nggak ada yang nge-vape juga ya kan, karena waktu jam-jam 2015, 2014 mana ada yang nge-vape kan, ada pun itu juga kayak yang udah hype banget lah gitu sekarang ya. Yang lu Sultan anjir. Iya, Sultan banget yang nge-vape ya kan. Kan dulu harganya masih mahal. Iya. Nah pas dilihat, iya, gua lagi di apa namanya, di parkiran, aduh gue mau nyebutin. Jadi kalau di kampus gue itu ada 2 parkiran, yang Parkiran situ pokoknya. parkiran di sini sampai sana, gitu kan. Waduh, mati nih gue bilang. Sendirian tuh lu. Sendirian gue lagi ngambil motor Lu lihat tuh. apa? Hah? Lihat apa? Lu. Bayangan. Udah serius gue. Bayangan, ini pohon, ini jalan setapak. Lu pernah ke kampus gue nggak sih yang di sana? Enggak. Enggak ya. Gue mainnya ke sebelahnya yang gede. Iya, Iya. sebenarnya gede, sama aja kan masih dalam satu Oh, iya. kan. Itu yang katanya sih danaunya justru malah yang seram katanya. Di situ danau juga seram. Ya ini udah mulai kelihatan ya, udahlah udah. Oh, lu. Nah di dalam itu, pas di dalam itu kan, apa di jalan setapak itu, nih jalannya nih, ini ada kayak bentuk sosok, tapi kagak ada kaki. Itu Duh, malah gini nih. Kita Mana? duduk nih. Itu. Coy, kita duduk nih. Gini dong, atasnya doang. Ya ibaratnya iya gitu. Iya, bawahnya nggak ada nih. Harus doang gitu. Iya, ke atas doang, tapi berbentuk asap. berapa tuh ya? Itu gue balik jam 11 ya, mungkin pada apa namanya, karena kan itu kan mau kosan lagi kan, mau bungkusin bahasanya dulu ada Cikibego. Nah, ya udah itu bentuknya kayak cewek gitu. Gila. Lah Itu kayaknya sosok yang di foto itu deh. apa ya? Kemungkinan ya. Ya iya itu, Madi. Bukan Oh, main. Kagak sambung dia. Kagak sambung, kagak nyambung. sama dia. Gue baru nggak soalnya. Dia sebelum makan ciki bego, sudah bego. Jangan ntar siapa tahu kita majang ini tuh dapat iklan tahu Ya. dari Sebodoh. Crispy. Kalau di kampus begitu, terus lu Iya. kabur nggak itu? Ya kagak kabur lah, gue nggak jemput dulu, gue kan nggak jemput tuh apa namanya temen gue yang cewek itu. Sejanjian lu gitu ya. Iya buat bungkusin apa namanya Cikibego, Cibek gitu ya kan. Ya udah lu bilang, lu fotoin apa? Ini, ngusin ituin jalannya. Ini, ayo balik dah kosan nih gitu, langsung rame-rame udah. Iya dari situ ya. Iya gitu, tapi dia itu gue suruh apa jalan ke kantin salah satu jurusan. Gue suruh jalan ke kantin salah satu jurusan gitu. Itu juga Oh. tapi dari kantin situ masih kelihatan jalannya Iya. gitu, di situ gitu. Kalau gue juga punya gitu ya. Apa tuh? Gue udah cerita tadi kan. Kalau Ah, kalau udah pas cerita lagi ya? skripsi, enggak. Kalau skripsi kan pasti gue kalau nggak ngerjain ikut main gaple, pasti gitu kan. Nah, ada satu waktu tuh di mana gue lagi ikut sama teman-teman di Gerundung main gaple gitu. Terus lagi tar lagi seru-serunya tuh orang-orang main gaple kan dibanting ya biar bunyi gitu kan. Iya. Nah ini pas gue ngeliat di sana nih, ternyata teman-teman gue ngeliat juga bamba warna merah anjir. Bambu warna merah. Iya. Lagi terbang anjir, gue langsung Layangan itu. mata lu anjir Lu lagi gedung main ini. gaple di mana? Di kampus. Kampus ya, di bagian tengah kampus tuh kan ada tempat duduk untuk mahasiswa gitu kan. Bisa nongkrong gitu kan. Memang disediakan di situ. Bukan yang kantin itu bukan. Kan, Beda lagi. kan di tengah-tengah itu. Nah pas di situ tuh pokoknya sepandangan kita semua tuh itu ngeliat tuh bamba merah itu terbang. Atas itu udah atap gini. Terbangnya jadi apa? Ya Superman gitu. Bahkan ngarang. Enggak, dia emang kayak gini, biasa sengaja bercanda. Soalnya di kampusnya dia nggak diceritain apa-apa. Iya. Ada cuman bukan di kampus tapi. Di mana? Lah kan yang ngomongin kampus. Iya. Tapi kan posisinya lingkupnya gue sama anak-anak kampus. Ya kan, tapi yang dia main Ya kampus. yaudah deh nggak usah berarti. Menyerah deh. Coba ada cerita. Enggak, jadi waktu pas gue. Tapi gue belum kelar. Oh iya benar. Lagi dia. Gue lupa. Nah itu satu cerita. Terus lain lagi ada. Kalau kalian tadi kan ini ya ikut kegiatan apa jurusan. Kalau gue punya ini ikut UKM pas di situ. Ini cerita yang gue dapat dari teman-teman gue juga. Itu kalau tiap malam, kalau kita ke ruang UKM itu kan makin tengah tuh dulu ruang UKM lama gue. Posisinya sendiri, misal dari yang lain. Nah itu kalau Tengah lapangan. enggak tengah gedung jadinya, Oh. tengah gedung pas. Dan itu jalan sudah ditutup semua, dikunci-kunci semua. Oh jadi gimana sih? Ini gede. Jadi ini kayak gini aja nih. Nah tempat kita di bawahnya, samping itu ada pintu untuk keluar sama masuk. Dan itu dua-duanya udah ditutup. Jadi kita kalau mau masuk tuh harus ini dulu muter ke tangga sini, terus ke tangga situ. Ini cuma biar kita satu ada jalur tengah gitu sini, ya? gitu. Hmm. Nah itu dulu
pas lagi temen gue pulang malam itu jam 12:30 menuju jam 1 kalau nggak salah Pak. Ada juga yang menuju jam 2 pagi. Itu iya itu selalu pokoknya kan kita naruh perlengkapan semua di situ kan gitu. Selalu setiap jam segitu itu yang lewat kalau emang dengar jelas pasti ada yang nangis. Selalu ditangisin itu berdua mau sendiri itu selalu dengar ada yang nangis. Kalau gua waktu itu gua pernah karena gua hopeless ya mau pulang ke sini jauh dari kampus tuh jauh gua gua bocah Tambun jadi nggak mau gua pulang dari Jakarta ke sini tuh nggak mau gua stay di kampus gua tidur sendirian di ruangan itu udah ada yang ngetok pintu di luar ada anak-anak. Di kampus bener-bener lo sendiri? Iya, kampus gue sendiri, di ruangan gue sendiri. Daerah itu udah kosong kiri kanan. Di depan ada satpam, terus di kopi ya di ruangannya gitu kan. Itu pertama udah ada yang ngetok pintu gua dan itu jangan ditutup. Satpam nggak pernah lewat situ kecuali jam 7 sampai jam 4 sore. Emang aktivitas kampus gitu Iya, ya? jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Itu pasti dia lewat situ. Gunanya untuk nutup sama nyalain lampu. Iya. Jadi dia patroli biasa. Nih, itu nih gua udah sore nih, gua tutup. Pagi nih gua buka gitu. Nah, itu pertama diketok, kedua tadi ada yang nangis itu, terus ketiga itu ada anak-anak kecil lari anjir. Pas gua buka, deng. Sepi anjir. Dan hati gua ingin merasa cabut aja gitu. Lo mencabut apa kita cabut? Nggak jadi, makanya gue udah ngantuk. Gue kalah sama ngantuk untungnya waktu itu. Jadi gue tetap tidur, terus bangun sampai jam 6 pagi. Teman gue datang, ngebangunin gue, woi bangun, apel gitu kan. Udah langsung keluar. Lalu ngapel? Enggak, itu apa, ngumpulin adik-adik pagi hari. Iya. Jadi ada dulu di kampus semua? Pokoknya setiap pagi, jam itu udah harus ada absensi adik-adik itu semua gitu. Anjir. Iya, adik-adiknya banyak ya? Pokoknya di absen? Iya, di absen. Serius, jadi seorang megang 30, seorang megang 30 gitu. Cuma buat itu doang gua. Terus separuh ada yang lagi pendidikan di Itu luar. semester berapa Bang? Itu 2015, berarti gua semester 4 ke 5. Kalau suaranya makanya? Nggak tahu gua. Kalau gue suaranya? Di mana? Di kampus. Itu Kampus gue yang lama? ada yang motor Iya. berarti. Ya orang kagak ada ayamnya. Nggak tahu udah banyak banget temen gue yang bilang, ih gue masa dengar suara ayam lah. Ayamnya ayam bekokok gede apa anak ayam? Nggak tahu deh, pokoknya dia bilang ayam. Gue dengar suara Kalau ayam. ayam bekokok gede, kemungkinan besar di agama Islam itu ayam beneran yang ngelihat malaikat turun. Tapi kalau anak ayam yang kiek gitu, itu Mbak Junti namanya. Iya. Aduh. Tidak lain dan tidak bukan. Jadi ada waktu itu gue pas namanya di Red House. Aduh, gue nyebutin lagi. Rumah merah pokoknya mah. Ya emang karena itu bangunannya. Jadi kalau di kampus gue yang lama itu bangunannya masih bangunan lama dan itu kayak Itu pas zaman Belanda. Zaman baheula. Lu lihat dah itu. Jadi di Lu belakang. VOC kayaknya pernah ngantor di situ. Jangan dah. Ini bunyi-bunyi ketawa. Setiap pagi bentar. Ini temen gue bilang kan karena gue waktu itu pas aduh gue nggak bisa nyebut. Pokoknya mau ada acara lah mau puncak gitu kan karena kita juga panitia. Terus habis itu biasa karena itu jadi rumah merah ini tuh dia jadi kayak tempat UKM, tempat buat UKM semua UKM gitu. Hitungannya inilah apa namanya student center. Nah di sebelahnya itu anak mapala ada yang cerita kayak gitu lah. Lu halu kali lu ya gitu kan, migo kali lu ya, wah kagak ada apa-apa gitu kan. Nah kayak gitu tuh, pokoknya dibilang kayak gitu, ada suara anak ayam. Ya, mas kan ada suara ayam gitu ya kan. Ya ada gitu kan. Itu mah minta dipotong ketahuan. Nah kayak gitu, gue kok dengar suara ayam ya. Yang ini gak ada dengar suara ayam gitu. Biasanya kayak gitu. Seru kan bahas itu. Gue bilang buat teman-teman. Pembahasan ini seru sebenarnya. Untung gue nggak pernah kejadian kayak Tapi gitu. kalau gue waktu itu yang pas gue bilang itu yang semester Lu di mana? Enggak, lu di mana Jadi dulu? gue lagi tuh apanya kuliahnya? Enggak. Oh, Kan jadi katanya emang lagi di emang kampus. tugas Kejadiannya di luar kampus sebenarnya, cuman maksudnya praktek. Boleh enggak? Cuman waktu itu gue praktek, Ya gue praktek kan ceritanya. Nah terus ceritanya gue, nih berarti. Bukan cerita ini, Berarti kalau ceritanya bisa lebaran kan. Iya, lo bohong kan nih? nggak jadi. Ya. Gini lah, pemuda zaman sekarang itu mudah menyerah.
Bukan begitu masalahnya, saya merasa terpojokan nih, saya merasa tertekan. Santuy aja. Terpojokan, lu di mana? Jadi gue Emang di pojokan. waktu itu gue ke daerah Cibubur ceritanya. Gue ke daerah Cibubur. Gue boleh cerita gak sih? Ya udah boleh. Biar Boleh banyak. cerita. Gue naruh korek. Iya. Gue udah males nih sebenernya bahas kayak ginian. Saya takut soalnya. Nggak takut sebenernya, mager aja gitu. Ya udah nggak jadi. Ya, Jadi, gimana sih udah. orang ditungguin juga. Ya udah. Lu di Cibubur. Pokoknya intinya gue syuting terus Oh, pasti masuk ke frame. nggak masuk ke frame, jadi emang gue dengar suara dan itu benar-benar Oh, gue bingung sih, jadi nggak di visual kayak KL tadi gitu. nggak, jadi gue lagi di Cibubur nih. Hmm. Pokoknya itu memang tempat buat syuting sinetron gitu Iya, lah. Nah, terus gue di satu rumah ceritanya. Gue itu waktu itu dibagi 2 gelombang. Nah, gue dapet gelombang kedua waktu itu. Mobil Pas- gelombang nuklir loh. Pas gue waktu lagi syuting, emang kebetulan masih pada rame kan di luar dan itu kan ngeganggu banget noise kan. Akhirnya gue suruh diem tuh anak-anak yang di luar yang udah pada kelar syuting. Terus pada diem, ya udah tuh anak-anak Ya, audio masuk. enggak, maksudnya udah pada diem tuh, Hmm. pada tenang kan. Akhirnya kita mulai lagi syuting. Nah, terus tiba-tiba dari kejauhan itu ada orang lagi nangis. Ternyata temen gue kesurupan ceritanya. Ya, itu Memang itu minim penerangan sih bang di situ. Kalau malam udah minim penerangan banget. Nah terus udah tuh pada teriak kan gara-gara kesurupan itu. Akhirnya satu persatu pada cabut yang gelombang pertama. Akhirnya ya udahlah agak lebih tenang lah gitu kelompok gua kan, karena suaranya udah nggak terlalu banyak gitu. Pas gue lagi syuting pas banget itu emang mau ke jam 11 lah, jam 10 ke jam 11. Pas gue lagi di belakang layar ini gue lagi ngeliatin, gue pakai headphone ceritanya kan buat nyambungin ke audio. Iya. Pas gue lagi dengerin kok ada yang suara nangis tapi bener-bener jauh banget, kan katanya kalau jauh berarti deket kan katanya kan. Terus gue denger kok perasaan anak-anak udah pada pulang, teman gue yang kesurupan juga udah pada pulang gitu kan. Gue dengerin aja, gue kasih lah ke temen gue, dia gue dengerin aja, lu denger gak ada suara orang nangis, diem gini aja. Padahal itu lagi tag, kita nggak merhatiin gara-gara denger suara nangis kan. Jadi gue denger, udah lanjut. Ya udah tuh akhirnya gue diem kan sama temen gue berdua, kita nggak cerita apa-apa, jadi cuma kita berdua yang tahu. Nah akhirnya pembimbing gue masuk lah ceritanya, dia bilang udah ya dipercepat aja syutingnya soalnya yang penunggu sini udah nggak seneng. Udah akhirnya kita percepat aja. Emang begitu berarti ya? Nah emang gitu bang. Waktu itu gue juga pernah di Cicangkem. di puncak atas pokoknya kan. Puncak atas, enggak Cimacan. atas. Ya udah sebutin aja Cimacan. Cimacan gitu gue pernah. Cimeong. Gue juga pernah syuting di situ. Apa yang ngerasa udah nggak enak banget pas gue ngeliat ada batu gede di situ, gue lupa deket mana gitu, di kolam renang apa kalau nggak salah. Iya tahu. Nah itu temen gue udah feeling di situ. Dia bilang kalau misalnya cewek mau kamar mandi bareng-bareng ya, pas banget mau kamar mandi tuh pas di Cimacan. Kamar mandi set. Ternyata di samping kamar mandi tuh ada pohon beringin gede banget. Baru di situ ada orang yang kesurupan di situ setelah gue masuk kamar mandi. Oh. Gue bilang Gitu ya, itu pengalaman kita tentang hal serem. Tapi kalau emang menurut lo yang nonton ya, buat yang nonton ini maksudnya, kalau pembahasan ini seru, nanti kita akan datangkan seseorang yang bisa kita ajak membahas tentang beginian. Gue males, gue gak mau. Robi Saraswati. Tujuannya biar Kevin anjir. Biar KL takut, kok Kevin sih gue ingetnya anjir. Gue peringatkan temen gue yang namanya Kevin itu berbahaya. Tapi gue gak terlalu takut gituan sih, gue masih lebih takut satu. Banci. Nah, gue takut bapak gue kalau ngomel, gila, serem banget. Enggak sih, enggak ada yang gue takutin. Paling layak. Jadi lu sama bapak ibu lu gak takut ya? Lah, gue takut sama ini. Oke, kita langsung masuk ke segmen bola bertanya. Ini ada pertanyaan dari mamang kita yang menjaga pintu. Surga. Ya, anjir. Serem banget. Malaikat apa lebih menjaga warung cakep. Aduh. Orang kesurupan kenapa suka minta kopi sama rokok? Itu setan mau jadi anak senja. Ini pertanyaan sungguh sangat tidak relevan, teman-teman. Itu satu doang kan? Ada ya? Aduh. Pertanyaan kedua, itu kalau kesurupan masal, setan pada mau ngapain sih? Mau caper atau dia mau turunkan harga bensin? Astagfirullahaladzim. Inilah yang membuat saya malas menjadi caster. Taruh. Itu dua doang kan? Ini asli, yang gue bacain asli. Lu baca sendiri kalau nggak percaya. Bensinnya pakai bensin. Bensin. Mana pakai? Kalau gue
Sano ngejawab, ayo. Anjing udah ondel lagi. Dan info untuk teman-teman, Dila takutnya mondel-ondel gitu ya. Aku denger musik ondel-ondel aku takut. Ini orang kesurupan kenapa suka minta kopi sama rokok? Coba bagaimana? Apa? Gue masih sanggup deh kalau ngasih kopi sama rokok. Kalau mintanya Ferrari. Iya, Minta. jadi nggak apa sih kopi sama rokok. Kalau mintanya Lamborghini kan kita juga nggak sanggup beli. Sanggup gue. Masa iya? Ya, elah bisa ngeganti nggak bisa beli. Gitu. Gue aja kopi masih ngopi kapal api itu mama. Kagak iya ya, tapi iya bener juga sih kenapa ya mintanya. Enggak, tapi yang gue bingung sih kadang suka kayak gini ya. Ya gue nggak menyudutkan apa ya? Gue nggak menyudutkan ada yang pertanyaan gue sih sebenarnya kenapa mintanya rokok sama kopi, terus yang datang tuh kebiasaan macan. Gue nggak tahu. Terus kalau enggak nanti Macan dong. kebiasaan apa namanya bisa bahasa Sunda, mungkin sih bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Itu kan kebanyakan dari daerah kalau. Iya mungkin kayak gitu. Gue sih yang gue pertanyaan. Tapi yang banyak kita tonton itu rata-rata dari daerahnya meong gitu, makanya aing macan paling pertama gitu. Kalau di daerah lain ya mungkin beda lah. Kalau di daerah Batak kita nggak ngerti kita ngomong apa aja. Allah, masa mau kita Karena gitu? setiap Nggak tempat itu juga. anjir. mereka mungkin punya sejarah tersendiri. Ya, karena mungkin dari situ. Kalau urusan untuk kopi sama rokok ya nggak apa-apa lah, ngasih aja. Ya elah daripada minta Lamborghini, pusing juga nih Itu kan. kan. Jadi mungkin anak indie. Iya, nggak apa-apa sekali-kali. Yang Yang kedua nih. Itu kalau kesurupan masal, setan pada mau ngapain sih? Mau Tawuran. takut atau mau turunkan harga bensin? mau tawuran. Tapi sebenarnya kalau kita mau jawab pakai logika ya bang ya, setahu gue Ya kalau sudah Bang, pernah dijelaskan sama senior kita, Bang Ok katanya. soalnya kalau misalnya yang justru yang kesurupan masal itu mungkin memang ya teman-teman makhluk itu memang berusaha untuk kayak ya demo itu bener ngerasa tempatnya diusik, ngerasa Ya, tempatnya betul. diganggu, jadi mereka protes dengan cara seperti itu gitu. Itu kalau berpikir logikanya bener ya. Cuman kalau mau versi bercandanya terserah abang. Wah. Oh, nggak bisa. Itu tapi ada di dalam sisi psikologis juga. Itu adalah gangguan mental yang dirasakan bersama-sama kalau nggak salah tuh waktu itu dijelasin begitu. Tapi nggak tahu juga karena kita bukan ahlinya, Iya. bukan ahlinya ahli intinya inti kan. Mungkin bisa tanya ke bapak yang lain gitu. Abang bisa menjelaskan garis besarnya ini. Ini dari skripsi ke setan. Mantap. Ya karena pembahasan seperti ini seru. Kalau kita ngebahas skripsi mulu pusing, ya nggak? Iya. Apalagi gue udah nggak skripsi, yang skripsi kaya, ya gue bodo amat. Abisnya skripsi kayak setan sih. Menghantui. Iya. Tapi kalau emang lu suka tentang bahasan setan ini, komen lah, komen. Iya, ayo ntar kita bikin konten. Iya, biar Kael takut. Nah, Takut. ya, tapi ya gitu sih. Apa namanya? Kayaknya sih TA skripsi itu kayak punya ini di luar setan ya. Mungkin kayaknya ini bakalan dibelah dua nih. Iya. Skripsi atau TA itu kayaknya punya kesulitan masing-masing. Ya kan, bukan kesulitannya masing-masing ya, punya kesulitannya. Kalau masing-masing gue nanti kayak ngebedain TA Punya atau kelebihan dan skripsi. kekurangan masing-masing nih. Enggak, jangan masing-masing. Oh, Nanti jadi kelihatannya kayak TA sama skripsi itu beda gitu. Enggak, maksudnya TA dan skripsi itu punya kesulitan. Tapi itu tergantung kitanya berarti ya bang ya. Emang kita Kak, aja. Iya, betul. Iya senior. Bangga. 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 Kalau Bangga. emang niatnya mau menyelesaikan itu, pasti insya Allah ada jalannya. Dipermudah sama Tuhan. Iya, betul. Tapi kalau emang males-malesan, dia main gaple aja dulu kayak gua dulu gitu. Iya gitu. Jadi Gitu aja. apa ya? Mungkin ada juga yang kalau misalnya dibilang kesulitannya masing-masing itu bukan TA dan skripsi ya, tapi jurusannya gitu. Jadi kayak misalnya Jurusan masing-masing, jurusan apapun itu pasti punya kelebihannya. Iya. Dan di dalam kelebihan ini banyak kesulitan yang akan menerjang kita. Iya. Kayak gitu. Cari penelitian yang memang lu yang menguasai di bidang itu gitu. Jangan sampai lu- Jangan sampai lu cuma copy paste tapi nggak ngerti maksudnya. Ya kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak lu bang apa jurusannya? Peregangan. Peregangan ya kan. Ini dia jurusan apa penyiaran gitu. Jadi kalau ada yang bilang ya dia apa sih? Bukan. Itu mah penerangan namanya, Penerangan. KL. Iya. Jadi karena kita sudah simpang siur, mungkin ini adalah akhir dari bahasan kita pada hari ini. Iya, ya udah pada paling today. ya thank you banget nih untuk Bang Ipan dan juga Bang Nila. Gila. Bang Gila Bang Gila. Karena saya tidak pakai alis, saya pakai lipstick hari ini. Iya. Ada. yang sudah apa namanya
nggak ngasih tips malah ya, cuman ngasih Lebih tahu. kayak Yang sudah menemani kita di waktu sharing tidak berguna ini. Iya, saya tidak berguna. saya tidak berguna sebenarnya. Kalau misalnya kalian juga punya ada kesulitan ataupun mau curhat, kita buka sesi curhat nih. Kalau Ini ada yang bisa diambil. iya, di video ini tidak ada yang biasa diambil selain saya tahu. Hiburan aja. Iya, ini hiburan aja. Kalau misalnya kalian juga apa namanya mau diskusi tentang hal-hal yang dalam tanda kutip, Apapun itu. ya dalam tanda kutip guys, dan juga tentang skripsi itu, kalian bisa langsung Komplain. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Komplain. subscribe. Subscribe. Jangan Iya. lupa like, subscribe. Subscribe sama komplain. Itu bukan komentar ya, pakai komplain. Iya, komplain. Karena video ini Komplain section. menurut dia kurang berguna dan menurut saya nggak ngaruh anjing buat hidup gitu ya. Iya, sama aja. Mang, ntar itu diedit ya, ada gitu ya. Itu close. Iya, oke. Karena saya sebel. Iya, dan juga jangan lupa juga buat share ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang mungkin punya apa namanya kayak kalau misalnya, oh ya gue skripsi dulu kayak gini, ataupun gue pernah apa namanya ada hal-hal yang dalam tanda kutip berbau mistis di kampusnya gitu ya. Ya terserah kalian lah, kalian boleh komentar di bawah. Segitu aja dulu. Kita pamit undur diri. Gue Michael Christopher. Ivan beda ya? Paradila. Apa Paradila doang? Paradila Rosalina. Ah iya. Itu Rosalina. Rosalina. Ya oke, ya segitu aja. Jangan Jangan bosan-bosan nonton kita. ya Jangan dan lupa Di like, komplain dan Komplain. subscribe. Sangat beda channel ini ya. diulang-ulang terus. Ya udah, sampai jumpa di podcast Podcast. selanjutnya. Bye.